Baik, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba kakak minta tolong untuk semuanya untuk aktifkan kameranya ya terlebih dahulu. Himawan Irfan Fali dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Irfan, silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari akan menjadi tambahan untuk kita semua. Amin. Wa'alaikumsalam salihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Ibu kakak akan absen terlebih dahulu ya. Ade Rahma, Hadiroh. Adi Randan, Radna, Ahmad, Adi lagi tidur ya nak? Ahmad Duya, Ahmad Lutfi, Hadir kak. Ahmad Rifai. Ahmad Rifai sudah bergabung. Akmal Khairullah. Anissa Safitri. Aulia Sani. Hadiroh Kak. Cynthia Kartika Sari. Devik Adrian. Erika Indra Caryani. Fadia Rahman. Fida Nabila. Hadiroh Kak. Fali Helmi. Hadir. Priska Eka. Hadir Kak. Himawan Fadlurrahman. Hadir kak. Irfan Ardiansyah. Irfan. Ya hadir, baik. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Muhammad Erik. Devik, Masya Allah. Muhammad Erik Prakoso. Miftahul Jannah sudah bergabung. Miftahul Jannah. Muhammad Faiz Ramdhani. Nothing. Muhammad Farhan. Hadir. Muhammad Jaki Aris. Hadir. Mustika Sabrina. Mustika Sabrina. Nadia Aisyah Fitri. Najwa Salsabila. Nawang Hapsari. Putri Khairun Nisa. Putri Khairun Nisa. Putri. Rehan Putra. Hadir. Riris Eva Amelia. Riris sudah bergabung. Riris.
Riani Puspawardoyo. Hadir, Kak. Safa Rizky Dita Anandin sudah bergabung. Safa. Silviana Ananda. Lagi vaksin, Kak, katanya. Soujiro Futakin Ramadan. Hadir, Kak. Tri Oktavia. Vera Intania. Hadiro, Kak. Hadiro. Winda Marisha. Baik. Hadiro. Indah hadir. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ibu akan screen. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Kak. Baik. Kita pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan muttafaq tidak disepakati. Muttafaq yang tadi tidak yang disepakati, yang pertama ada Al-Quran secara bahasa yang berarti bacaan, dan sedangkan menurut istilah yang berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Ibu minta tolong kepada Muhammad Jaki Haris untuk membacakan terlebih dahulu. Muttafaq. Al-Quran secara bahasa yang berarti bacaan, sedangkan menurut istilah yang berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada 611 Masehi dan berakhir di Madinah pada 633 Masehi. Al-Hadis secara bahasa yang berarti baru, dekat, dan berita. Sedangkan menurut istilah yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir. Baik, terima kasih kepada Muhammad Jaki Haris. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini menjelaskan tentang turunnya di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada 1611 Masehi. Al-Quran ini diturunkan pertama pada surat Al-A'la ayat 1-5. Selanjutnya, pokok-pokok isi kandungan Al-Quran yang meliputi yang pertama ada tauhid, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada janji dan ancaman. Selanjutnya ada pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, Al-Quran berpedoman pada 3 hal. 1. Tidak memberatkan. Tidak memberatkan yang secara bahasa Arab adalah adamu haraj.
yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Contohnya kita itu harus banyak bersyukur, terus kita harus bisa azimah ketentuan-ketentuan Allah dalam melaksanakan kewajiban kita seperti sholat wajib, sholat 5 waktu. Contohnya seperti sholat 5 waktu yang tidak membebankan. Yang kedua ada meminimalisir beban yang disebut dari khilatul taflif. Khilatul taflis ini secara logis yang pertama didasari dengan ruksoh. Ruksoh itu keringanan di diri kita seperti apa dalam menanggapi jenis ibadah. Kayak seperti kita menjamak atau mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga ada beransur-ansur dalam menetapkan hukum. Secara bertahap kita telah menselusuri minuman-minuman hukumnya haram, minum-minuman keras, berjudi, serta perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya ada macam-macam hadis, ada 3, yaitu yang pertama ada hadis kauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Ibu minta tolong kepada Mustika Sabrina, silakan untuk membacakan. Mustika Sabrina sudah bergabung? Saya aja, Kak. Ya, boleh. Dipersilakan. Ini nomor 2 sampai macam-macam hadis kan, Kak? Ya, macam-macam hadis sampai 1 sampai 3. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. 2. Hadis fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Hah? Oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? 3. Hadis takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atas pengetahuan Nabi SAW, tetapi belum mendiamkan dan tidak menolaknya. Al-Quran berpedoman kepada 3 hal. 1. Tidak memberatkan. 2. Minimalisir beban. 3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Macam-macam hadis ada 3. 1. Hadis aulia ialah hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang dinukil oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih ya. Masa. Macam-macam hadis ada 3, yaitu yang pertama hadis kauliyah atau ucapan. Contohnya seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in Manawa. Hadis dari siapa itu? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bahwasanya hanya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Jadi contohnya kita mau melakukan pembelajaran nih pada hari ini, harus didasari awalnya dengan niat. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu perbuatan, yaitu contohnya seperti Shollu kama ra'aitu usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi contoh dari ini kita perumpamaan untuk beribadah kepada Allah, contohnya sholat. Yang ketiga hadis takririyah atau pengakuan
Contohnya seperti la walakin lam yakun bi ardi qaumin fajadil bi aafuhu. Jadi dari arti yang hadis Taririyah ini, tidak berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya sementara Rasulullah cuman memandang kepadaku. Jadi hadis Taririyah ini suatu perbuatan atau ucapan para sahabat di hadapan sepengetahuan Nabi Muhammad saja ya. Saya mau tanya, Kak. Ya, nanti ada sesi tanya jawab ya, bentar, habis materi ini. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran adalah ada 3, silakan dibaca kepada Nadia Aisyah Fitri. Nadia, sudah bergabung Nadia? Belum, Kak. Rehan Putra, Ibu ganti dengan Rehan Putra Pratama. Iya, Kak. Dipersilakan. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran adalah 1. Bayanut takrir, 2. Bayanut tafsir, 3. Bayanut tasyri. Ya, bayanut takrir itu merupakan menetapkan atau menguatkan suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya kayak hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kedua ada bayanut tafsir. Hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya tentang masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga ada bayanut tasyri. Menetapkan tadi bayanut tafsiri itu contohnya hadis yang menafsirkan surat Al-Baqarah 1-5. Coba Ibu minta kepada Riris Eva Amelia membacakan surat Al-Baqarah, surat Al-Qadar ayat 1-5. Mari kita sambit Alexa. Ustazah Alexa. Riris, sudah bergabung Riris? Silakan. Kayaknya nggak ada, Kak. Baik, diganti dengan Himawan Fadlur Rahman. Hadir. Al-Qadar ya, Kak? Mari kita Ya, bayanut tasri contohnya dari surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Himawan Fadlur Rahman. Jadi dari ayat Al-Qadar ayat 1-5 ini menjelaskan tentang malam yang penuh berkah. Dari yang ketiga, bayanut tasyri, tadi menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, contohnya tentang masalah zakat. Al-Quran tidak menjelaskan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dan mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, tadi sudah kakak jelaskan. Macam-macam hadis sudah. Sekarang kita akan lanjut ke kias. Ibu minta tolong kepada Riani Puspa Wardoyo, dipersilakan. Riani, sudah bergabung? Hadir, Kak. Ya, dipersilakan. Kias-kias secara bahasa yang berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya.
Sedangkan menurut istilah ialah salah satu kegiatan ijtihad yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Rukun qiyas ada 4 rukun, yaitu 1. Adanya pokok, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. 2. Adanya cabang, yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukum. 3. Adanya ketetapan hukum, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan melakukan sama pada cabang. 4. Adanya kesamaan sifat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Ya, terima kasih Riani. Jadi rukun qiyas ada 4. Yang pertama adanya pokok. Contohnya kayak misalkan di masa Rasulullah tidak mungkin terdapat pemindahan hukum. Jadi al-aslunya, yang pertama al-aslunya hukumnya, persoalan yang disebutkan hukum dari nasnya itu apa. Jadi contohnya hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok atau asal. Adanya pokok itu dalam bahasa Arab disebut asal. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan atau masyhud di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum. Yang kedua ada cabang yang disebut dalam bahasa Arab al-far'u, yaitu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nasnya, tidak ada suatu hukumnya yang menjelaskan suatu hukum. Contohnya hukum yang terdapat pada hasal ini hukumnya syarat, tetapi bukan hukum akal, akan tetapi berhubungan dengan bahasa karena pembicaraan kita adalah qiyas syara'. Yang ketiga ada ketetapan hukum, yaitu suatu hukum yang ada pokok dan ada yang berlakuan pada cabang. Contohnya dari hukum asyal. Hukum asyal tadi merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum, mestinya puasa menjadi rusak, sebab sesuatu yang tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal menafik atau meniadakannya, tetapi puasa itu tetap ada. Dari kesamaan sifat tadi, macam-macam kias. Ibu minta tolong kepada Syafa Rizky Dita, sudah bergabung. Syafa, sudah bergabung Syafa? Baik, Ibu ganti dengan Muhammad Faiz Ramdhani. Saya aja, Bu. Siapa itu yang ingin membacakan namanya? Mawan. Ya, silakan. Macam-macam kias. 1. Kias aula, yaitu ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal atau pokok. 2. Kias musawi, yaitu kias di mana ilat yang terdapat pada far'u sama bobotnya dengan bobot ilat yang terdapat pada asal untuk mendapatkan hukum. Kias al-aga, yaitu kias di mana ilat yang terdapat pada far'u lebih kedudukannya dari asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Qiyas dialah, yaitu ilat yang ada menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak mewajibkannya. Sabah, qiyas yang keadaan far'u padanya bolak-balik antara dua asal, lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Baik, terima kasih Mawan. Jadi contoh kias aula. Contoh kias aula, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Dari kias aula kan sudah jelas tadi, ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal pokok. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua dengan perkataan atau
kalau disuruh tidak boleh mengatakan perkataan ah. Lebih baik kita menurutinya. Yang kedua, kias musawi. Contohnya mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya hukumnya tetap haram, dengan hilatnya itu rusak dan habis. Jadi kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Yang ketiga ada kias al-adal, al-adha. Contohnya seperti perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas, hukumnya haram karena ilatnya berbangga-bangga. Laki-laki itu tidak boleh memakai perhiasan emas karena ilatnya berbangga-bangga. Yang terakhir ada kias sabah, adalah kias yang keadaannya far'u atau cabang pada bolak-balik antara dua asal pokok yang lalu ia dihubungkan dengan pokok yang lebih banyak persamaannya. Contohnya seperti hamba cahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Contohnya hamba cahaya yang cacat dengan Selanjutnya ada ijma. Ibu minta tolong kepada Nawang. Nawang sudah bergabung? Sudah menyimak dari tadi? Hadir atau tidak? Baik, Ibu ganti dengan Fali Helmi. Kata ijma berasal dari bahasa kebulatan tekad terhadap suatu persoalan, sedangkan menurut istilah merupakan kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Macam-macam ijma. 1. Ijma syari merupakan kesepakatan tegas dari mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyerahkan persetujuannya secara tegas. 2. Ijma sukuti adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar. Ya, betul. Jadi macam-macam ijma ini tadi sudah dibacakan oleh Fali Helmi. Ada yang mengatakan para ulama usul fiqh berpendapat tentang ijma usud ini. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan Maliki, ijma sukuti ini tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagian perantara mujtahid belum tentu menandakan setuju, karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bila mana pendapat itu telah didukung oleh penguasa, atau boleh jadi juga disebabkan mereka sungkan atau menentang pendapat mujtahid yang berbeda pendapat karena dianggap lebih senior. Sudah sampai sini materi kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan hari ini. Ibu akan menunjuk satu orang untuk menyimpulkan kepada Aulia Sani. Silakan disimpulkan materi hari ini apa aja. Aulia Sani sudah bergabung? Sudah, Kak. Sebentar. Ya, silakan. Al-Quran berpedoman kepada 3 hal. Itu tidak memberatkan, 2. meminimalisir beban, 3. berangsur-angsur dalam menempatkan hukum. Macam-macam Al-Quran, macam-macam hadis ada 3, yaitu hadis Aulia ialah hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang Ya, lanjut ya.
oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang liar yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis takririah yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Baik, Kias. Masih ada Uliasani atau sudah? Udah kak. Baik. Jadi tadi kita telah membahas kesimpulan yang telah dibacakan oleh Uliasani tadi sudah. Dia berarti Uliasani memperhatikan betul ya. Selanjutnya sebelum materi ini berakhir ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Tadi ada yang ingin bertanya siapa? Sebelum materi ini berakhir ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? Saya mau bertanya. Ya, boleh. Silakan Irfan. Kalau perkataan sahabat bisa disebut dengan makola atau gimana kak? Makola sama hadis itu berbeda atau gimana? Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Ada tidak ada kak? Himawan ingin bertanya tidak? Himawan? Enggak Kak. Jadi perkataan makola dan hadis itu dikatakan sama atau tidak? Sama. Karena perkataan hadis itu sejak awal perkembangan Islam juga telah menjelaskan tentang makalah dan hadis itu. Sesuai dengan takrirnya, jelasnya. Penjelasannya udah mutawatir atau belum? Baik, sebelum ada lagi yang ingin ditanyakan kembali, Irfan? Sudah kak. Baik, kalau begitu Ibu yang mau bertanya kepada kalian lagi ya. Pokok-pokok hadis terbagi menjadi berapa tadi? 3. Silakan disebutkan Himawan. Hadis qauliyah, hadis takririyah, dan hadis fi'liyah. Hadis qauliyah contohnya. Hadis qauliyah itu adalah hadis yang berhubungan dengan perkataan Nabi. Contohnya tadi innamal a'malu binniyah, likulli imri'in ma nawa. Oke, Thayyib. Terima kasih, Himawan. Pertanyaan selanjutnya, apa definisi dari kias? Saya kak. Ya, silakan, Riani. Kias secara bahasa itu artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu lain. Terus kalau menurut istilah itu, salah satu ijtihad yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Riani. Pertanyaan terakhir. Sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Saya kak. Muhammad Farhan, silakan. Al-Quran dan hadis kak. Selain itu, ada berapa tadi? Ibu menjelaskan bukan hanya 2. Ya Kak. Ya, Saya silakan. kak, saya. Ada 3. Silakan disebutkan. Himawan. Al-Quran, hadis, qiyas. Masih kurang tepat ya. Siapa lagi? Aku kak, saya kak. Riani, silakan. Ada 4, Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Ya, betul, Riani. Berarti tadi yang sumber hukum Islam yang muttafaq
disepakati ada 4 ya, yang setelah Iya, disebutkan Kak. oleh Riani. Dipahamin lagi ya, Muhammad Farhan, Himawan. Iya, Kak. Ya, Kak. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang muhalaf atau yang tidak disepakati ya dari hukum-hukum Islam tadi. Ya udah, baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafarul majlis. Ibu minta tolong kepada Muhammad Irfan, tadi Muhammad Irfan yang awal menyampaikan, membuka. Silakan. Kak, Ibu maaf, Kak. Tapi saya tidak ada Muhammad ya, Kak. Iya, Irfan Ardiansyah, afwan. Irfan Hardian ya. Ardiansyah, silakan. Kawan-kawan, sebelum kita tutup, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang tadi dipelajari dan telah dikasih ilmu oleh kakaknya menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ipong, ada yang ingin disampaikan? Kau boleh kirimin itunya gak, Kak? Atau di PDF-nya? Iya, nanti Ibu kirim melalui di e-learning aja Kak, materinya simpennya. baik Bu, nanti habis ini. Untuk absensi jangan lupa ya di e-learning juga. Udah, Kak. Sudah. Baik, Kak. Dipersilakan untuk on cam kamera dulu terlebih dahulu. Winda, Aulia Sani, Ali, Helmi, Irfan, Rehan, Nawang, Ade, Rahma, Sudah, terima kasih. Ibu Ipong, ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Ya, terima kasih Kak. Iya, Yang sama-sama. pertama, ya, tentunya tetap semangat ya Nak ya. Yang keduanya, nanti pembelajarannya atau PP-nya bisa dilihat oleh kalian semua di e-learning. Ya, nggak hilang kalau di e-learning. Di WA pulang, ya kan? Iya, betul. Bisa di pesan yang lain. Ya, ketutup sama pesan yang lain, jadinya lagi lama lagi. Tapi kalau di e-learning itu lebih sifatnya abadi lah. Terus yang ketiga, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas kalian di e-learning yang kemarin Ibu infokan, sudah siap dinilai. Lalu ini kan tentang ulangan CBT-nya kemarin tuh nilainya belum KKM, itu bagaimana mau diremed semuanya? Tinggal direset ulang aja ulang lagi. Sudah Bu, sudah di restart. Cuman ada yang bisa masuk, ada yang tidak gitu. Keluhannya di sinyal mungkin Bu. Oh, sih untuk masuk ke learning ini nggak terlalu banyak kuota yang dihabiskan gitu ya. Jadi tolong TH-nya harus di KKM gitu. Baik. Akan dikomulasi dengan nilai-nilai yang lain. Nah, apabila satu nilai tidak KKM itu mempengaruhi ya. Kalau nilainya semua kalian bagus, otomatis nggak ada masalah nilai akhirnya. Tapi kalau yang nilainya dari awal sudah pas-pasan, itu akan bermasalah di nilai akhirnya. Begitu kan, Nena? Ya, dan anak-anak sih Ibu ucapkan silakan untuk masuk ke kelas yang lainnya. Ibu akhirnya terima kasih kan, Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu sudah join. Ya.